Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan, dan inilah News Point Highlight hari ini. Akan dimulai dengan berita Jokowi Effect bekerja pada Pilpres 2024. Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul dengan angka 57 hingga 58% dibandingkan dua kandidat capres lainnya. Tingginya angka ini diyakini sebagai efek dari keberadaan Jokowi yang mendukung pasangan nomor 02. Dosen Komunikasi Politik UB, Ferdi Firmantoro meyakini bahwa Jokowi Effect bekerja pada Pilpres 2024. 02 potensi dan dalam tanda kutip melihat hasil quick count sementara unggul karena adanya Jokowi Effect. Jadi praktis Pak Jokowi menunjukkan kebidayaannya tidak pernah kalah selama mengikuti kontestasi politik. 2 kali wali kota Solo, kemudian lanjut gubernur Jakarta, 2 kali pilpres, dan sekarang menunjukkan meskipun aktor behind the scene-nya Pak Jokowi menunjukkan kebidayaannya, minimal mengirim ya putranya untuk kemudian mendampingi Pak Prabowo, meskipun secara langsung Pak Jokowi tidak menunjukkan dalam tanda kutip menyampaikan ya, tidak secara khusus, tapi semua lini sudah mengarah ke 02. Keberadaan Presiden Jokowi dalam berbagai kegiatan menunjukkan endorse kepada Prabowo yang kemudian dibaca oleh publik sebagai bentuk dukungan Jokowi kepada paslon nomor 2. Presiden Joko Widodo hari ini melantik Hadi Cahyanto menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD dan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang. Menurut dosen administrasi publik via UB Andika Mutakin, pergantian ini memperkuat posisi Jokowi pasca pemilu 2024. Demokrat yang semula di luar pemerintahan akhirnya masuk menjadi bagian dari pemerintah. Reshuffle ini kan kalau dalam tata pemerintahan itu kan sebuah keniscayaan kalau memang dirasa perlu, terus dirasa memang ada kekosongan di struktur kementerian itu di eksekutif. Nah, cuma kalau dalam kacamata tata pemerintahan ya, ini memperkuat di akhir jabatannya itu karena Demokrat kan tadinya yang oposisi ya, terus ditarik di kabinet, ini juga memperkuat kalau dalam struktur pemerintahan ya, memperkuat pemerintahan ya, apalagi Mas AHY ini kan juga ketum partai. Nah, ini juga secara kekuatan politik ini kan juga kuat gitu loh ya, kalau reshuffle ini betul ya, karena mengarahnya isunya sudah center banget ya, AHY dan Pak Hadi. Kalau Pak Hadi memang background militernya untuk mengisi kekosongan Menko Polhukam ya, menggantikan Mahfud MD ya, menurut saya ya cocok lah untuk. Di penghujung masa jabatan Jokowi menunjukkan kabinetnya masih kuat dan solid, apalagi dengan masuknya Demokrat menjadi bagian dari pemerintah. Jokowi akan mengakhiri masa jabatan pada bulan Oktober 2024 tahun ini.
Pasca deklarasi dan pembentukan UB Palestina Solidarity Program, Universitas Brawijaya menyerahkan bantuan donasi untuk Palestina. Bantuan sebesar 619 juta rupiah ini diserahkan melalui Lazismu dan Mercy yang memiliki jejaring hingga Palestina. Rektor UB, Profesor Widodo mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berdonasi. UB akan terus bergerak untuk rakyat Palestina. Terima kasih kepada tim yang sudah bekerja sangat keras untuk membantu. Dan kita tahu bahwa apa yang kita berikan ini kan hanya bagian kecil dari kebutuhan saudara-saudara kita. Tapi inilah untuk keberpihakan kita, kira-kira itu pada keadilan, kepada penegakan hak asasi manusia, itu, dan kita concern di situ. Dan insya Allah mudah-mudahan tim akan terus bekerja. Kita berharap bahwa akan ada penggalangan dana dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak berhenti di sini. Untuk itu kita mohon doanya juga Bapak-Ibu sekalian bahwa mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga besar Universitas Brawijaya tentunya bisa memberikan kontribusi diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga terbukaan hati untuk bisa bersosial derma dan berpihak pada kebenaran, pada keadilan, kepada menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketua Tim UB PSP Profesor Setio Widakdo menjelaskan bahwa UB melalui Dewan Profesor telah membentuk 4 divisi untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. 2023 itu UB khususnya Dewan Profesor itu membentuk satu tim yang disebut dengan UB Palestine Solidarity Program. Nah, tim ini terdiri dari 4 divisi, yaitu divisi advokasi hukum, divisi penggalangan dana, divisi bantuan alat-alat kesehatan, dan divisi Dukungan Sivitas UB untuk berdonasi pada program Palestina tinggi. Hal ini di luar perkiraan panitia sehingga mereka sangat apresiatif terhadap dukungan donasi tersebut. Ketua Tim UB PSP Profesor Setio Widakdo menjelaskan bahwa tim tidak memberikan keharusan bagi Sivitas untuk menyumbang. Namun para Sivitas sangat antusias untuk menyerahkan sebagian pendapatan mereka dalam program Palestina. Karena mengingat bahwa penderitaan rakyat Palestina ini sudah luar biasa akibat kelakuan Israel, maka ini sangat menyentuh dari sisi kemanusiaan. Nah, oleh karena itu UB ingin berpartisipasi di dalam rangka peduli terhadap penderitaan rakyat Palestina. Dalam penggalangan dana tersebut, tim UB PSP memberikan kebebasan kepada Sivitas UB. Antusias Sivitas ini mendorong semangat tim untuk berjuang membantu Palestina. Dana dilakukan oleh divisi penggalangan dana di antaranya yaitu mengajak Sivitas Akademika yang bersedia untuk dipotong sebagian penghasilannya itu. Tapi kami tidak memaksa karena ini sifatnya sukarela. Jadi ada yang bersedia, tentu juga ada yang tidak bersedia. Tapi yang bersedia ternyata di luar ekspektasi banyak sekali. Lazismu merupakan salah satu lembaga yang aktif dan peduli dalam membantu perjuangan rakyat Palestina. Melalui jejaring yang ada, Lazismu Kota Malang menggalang dana untuk dikirim kepada rakyat Palestina. Anas Yusuf, salah satu tim Lazismu,
menjelaskan bahwa perjuangan membantu Palestina merupakan satu hal yang tidak dapat ditinggalkan oleh Indonesia. Saat ini, sudah sekitar 1 miliar dana diterima Lazismu untuk disalurkan kepada rakyat Palestina. Kepada Allah telah melakukan kerjasama yang bagus antara Universitas Brawijaya dengan Lazismu Kota Malang, yaitu berkolaborasi dalam rangka untuk membantu kepedulian saudara kita di Gaza di Palestina. Karena persoalan Palestina, persoalan Gaza itu adalah persoalan kita semua, baik secara agama maupun secara kemanusiaan. Saya kira kita harus terpanggil bagaimana kita juga membantu. Dan alhamdulillah pada hari ini kita eksekusi dengan teman-teman dari UB, dari beberapa dosen menyerahkan dananya untuk Palestina. Dan alhamdulillah Lazismu dipercaya. Karena Lazismu ini gelombang yang ketiga insya Allah, karena gelombang pertama sudah kita serahkan sekitar 445 miliar, kemudian gelombang kedua dan sebagainya. Dan alhamdulillah Kota Malang sampai detik ini sudah menerima dana Palestina tidak hanya dari UB, dari total lainnya itu sudah hampir 1 miliar lebih kalau ketambahan dari ini. Dan insya Allah nanti segera kami sampaikan ke pusat, segera diberangkatkan bantuannya ke pihak Palestina. Dan kemarin sudah terbukti bahwa dana dari masyarakat, termasuk UB nanti ini akan diserahkan ke Palestina dan dikawal oleh teman-teman dari PP, yaitu MDMC dan sebagainya. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan ini Pak dari Lazismu ini sampai ke negara Palestina? Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah dieksekusi bantuan dari masyarakat untuk Palestina, kami serahkan ke wilayah, kemudian wilayah memberangkatkan ke pusat, dan dari pusat kita punya tim di Palestina sendiri, dan dokumentasi penyerahannya semua sudah ada terbukti dengan baik. Dan alhamdulillah dengan video-video, dengan flyer yang ada di Palestina, kelihatan flyer Lazismunya, sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk menyerahkan ke Lazismu. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita berkolaborasi juga dengan Mercy. Ya, jadi ada Mercy, ada Muhammad, ada Lazismu, dan insya Allah segera akan tersampai di sana. Mudah-mudahan saya mengucapkan terima kasih lagi kepada para muzaki, para donatur. Mudah-mudahan amal jariahnya diterima oleh Allah karena kita peduli terhadap Palestina. Karena Palestina adalah masalah kita dan masalah keumatan. Bagaimana harapan Anda terhadap program ini ke depannya nantinya? Baik. Di samping para dosen di UB ini bekerjasama untuk berkolaborasi untuk menyerahkan zakatnya. Gerakan ini akan terus berlanjut karena hingga saat ini konflik Palestina-Israel belum mereda, sehingga rakyat Palestina sangat membutuhkan uluran tangan dari warga dunia lainnya agar dapat bertahan dan berjuang meraih kemerdekaan. Pagelaran Malang Fashion Festival 2024 kembali digelar pada 17 hingga 18 Februari akhir pekan lalu. Puluhan karya dari siswa SMK hingga desainer ternama diperagakan dalam berbagai sesi show. Menurut founder MFF, Hani Torilla, ajang MFF tahun ini mengangkat tema culture sebagai upaya untuk mengenalkan berbagai kekayaan Nusantara dalam rancangan baju. Untuk tahun ini adalah culture yang mana mengangkat budaya lokal Indonesia. Di sini ada budaya di mana Indonesia itu harus selalu diingat dari masa ke masa untuk generasi muda dan generasi selanjutnya supaya budaya kita tidak tergerus oleh waktu. Jadi kita sengaja tahun ini membuat tema culture dengan warna hitam gold yang mana tahun ini adalah tahun keemasan, dan dengan harapan masyarakat di Kota Malang tentunya bisa menjadi masyarakat yang sejahtera.
Melalui MFF ini, diharapkan denyut ekonomi kreatif di Malang Raya terus berkembang dan dapat menjadi motor dari pergerakan ekonomi baru yang memberikan dampak multi-efek kepada masyarakat. Berlatih menari bisa di mana saja, tidak harus di studio, di ruangan kosong di rumah pun jadi. Itulah yang dilakukan kelompok tari Putri Mandalika di Orlando, Florida ini. Ini tarian Aceh, ini tarian dari Dennis koreografer yang untuk pembukaan Asian Games. Jadi saya praktekkan di sini. Puluhan kelompok tari Indonesia bermunculan di berbagai daerah di Amerika. Putri Mandalika, menurut Farah Crawford, salah seorang pendirinya, punya ciri khas tersendiri. Jadi saya memang senang nari, jadi itu memang untuk mengenalkan kultural Indonesia aja melalui tarian, karena di saya tuh saya kadang-kadang ngelihat orang mengenalkan kultural itu kadang-kadang setengah-setengah gitu loh Indonesia. Jadi saya di sini benar-benar kalau gini loh, tarian Indonesia seperti ini, make up seperti ini, when you dance ekspresinya seperti ini, bajunya harus seperti ini. Kalau memang tarian yang tidak bisa ditarikan, jangan ditarikan. Bagi Yuliani Lancaster, pelatih tari Jaipong dan juga pembuat kostum tari Jaipong, keaslian itu penting ditampilkan kepada warga Amerika. Ini loh tarian Indonesia, jadi nggak bikin orang luar, orang asing ya terutama ya, itu kebingungan gitu loh, ini kok kostum kayak gini, balik ke pas berkunjung jadi turis Indonesia, loh yang di Amerika aku lihat seperti ini, jadi nggak membingungkan. Sejak didirikan 6 tahun lalu, Putri Mandalika terbuka menerima anggota. Sebagian besar dari mereka adalah warga Indonesia yang tinggal di Orlando dan sekitarnya. Dan Mandalika waktu dari pertamanya mereka setiap konsernya, setiap performance-nya, mereka menampilkan tarian-tarian klasik Indonesia. Dan saya pikir, saya ingin belajar, dan ini yang ingin saya pelajari dari dulu. Saya senang menari, tapi ini kesempatan saya pada akhirnya. Kayla, anak perempuan Lia, juga menjadi penari muda Putri Mandalika. It's a good way for me, especially since we don't live there, obviously. It's better for me so I can connect with my culture, and since I've lived here all my life, it's a way that I can actively stay part and just be able to recognize the Balinese or Indonesian overall culture. Putri Mandalika tampil di berbagai kesempatan acara, baik yang diadakan oleh komunitas Indonesia dan Amerika, ataupun juga pemerintah daerah setempat. Pernah juga tampil di panggung hiburan Disneyland. Jadi Disney itu punya namanya Disney Performing Art, kemudian dia kayak ngumpulin grup-grup untuk bisa nampil di Disney. Nanti biasanya dia akan, kalau dia butuh, dia akan panggil. Jadi kita pernah dapat panggilan juga di Disney Animal Kingdom. Jadi waktu itu kalau boleh tahu, apa yang ditampilkan? Tarian apa? Ada tarian Jaipong, Bali, Cendrawasih, Betawi, Lombok. Ya. Usai latihan, dilanjutkan ngobrol dan makan malam dengan menu masakan Indonesia. Putri Mandalika bukan hanya sekedar kelompok tari yang mempromosikan Indonesia di Amerika, tapi juga ajang silaturahmi untuk memperkuat persaudaraan sesama orang Indonesia di rantau. Dari Orlando, Florida, Supriyono, Rioto Asikal, dan Ariadno Budianto, VOA. Aksi Mayor Teddy selama mengawal Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan terutama masa kampanye menjadi perhatian publik. Wajah ganteng, tubuh tegap, dan sikapnya yang sigap dalam mengawal Prabowo menjadi perhatian netizen. Banyak warganet yang mengidolakan ajudan tersebut. YouTuber Ria Ricis misalnya membuat konten yang menirukan gaya Mayor Teddy saat sigap menolong seorang wanita yang jatuh pingsan saat kampanye. Tidak hanya itu, pedangdut Inul Daratista juga membuat konten lucu yang terinspirasi dari aksi Mayor Teddy saat mengawal Prabowo. Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa batas. Prabowo Gibran tetap gas, Indonesia maju.